Kelas 2 Aing anak cerdas. Kelas 2 Aing anak hebat. Kelas 2 Aing cerdas dan berkarakter. Kelas 2 Aing berprestasi. Assalamualaikum. Good morning everybody. How are you today? Semoga anak-anak ini selalu sehat dan selalu semangat setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. So today we are going to learn about tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan, tema 3 aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 6. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-temannya berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Jadi, tempat pemukiman warga yang ditinggali oleh Udin dan teman-temannya sedang dilanda oleh banjir. Apabila terjadi banjir, maka lingkungan kita pasti kotor, Ananda. Jadi, kita harus membersihkannya agar lingkungan kita tidak kotor lagi. Sekarang mari kita perhatikan percakapan antara Udin dengan warga sekitar mengenai kerja bakti. Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan, kata ayah Udin. Kemudian anak-anak menjawab, "Iya ayah." Dari percakapan di atas dapat kita lihat bahwa ayah Udin memberikan pesan kepada Udin dan teman-temannya agar berhati-hati ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur, agar kita tidak terpeleset atau terjatuh ketika sedang membersihkan. Nah, mengapa Udin dan teman-temannya harus berhati-hati ketika berjalan? Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa kita harus berhati-hati ketika berjalan agar tidak terpeleset atau terjatuh. Tahukah Ananda aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Di tempat becek dan berlumpur ada aturannya juga ya. Mari perhatikan aturan-aturan berikut ini. Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Yang pertama, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Kemudian yang kedua, memakai alas kaki. Nah, jadi kita harus menggunakan sendal, sepatu, atau apapun ya. Jadi tidak boleh bertelanjang kaki. Yang ketiga, tidak lari-lari. Selanjutnya, mencari tempat kering yang bisa dilewati. Mungkin ada tempat kering yang bisa kamu lewati, jadi pilih jalan itu ya. Dan yang terakhir, memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui. Selanjutnya, coba Ananda amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti. Nah, jadi Udin dan teman-temannya berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Jadi Ananda, apabila ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, mari kita tolong tanpa melihat perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, ataupun perbedaan status sosial lainnya. Karena hal yang demikian adalah merupakan sikap hidup rukun yang merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Sebagai manusia, kita harus tetap hidup saling tolong-menolong. Di ini, coba Ananda amati gambar berikut dan tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ada gambar yang pertama. Apakah gambar yang pertama ini menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Sebab pada gambar pertama ini mereka menunjukkan kegiatan bermain dalam keberagaman, bukan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Nah, pada gambar yang kedua, apakah gambar berikut ini menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Nah, tentu mereka melakukan kegiatan gotong royong. Gambar selanjutnya, apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Gambar berikut menunjukkan kegiatan menaiki delman bersama-sama. Bukan kegiatan kerja bakti ya. Yuk, perhatikan gambar berikutnya. Apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, piket kelas menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Gambar yang kelima, apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Tidak ya, karena dalam gambar ini mereka bermain bola kasti yang menunjukkan kerjasama dalam keberagaman. Gambar yang terakhir, apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, pada gambar terakhir ini adalah gambar piket kelas, yang mana berarti menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Yuk, masih ingatkah Ananda
Berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Ya, banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Yuk, ingatkah Ananda berapa hari dalam 1 minggu? Mari kita ingat kembali. Jadi, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Oke, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi, banjir berakhir hari pada tanggal, kita perhatikan kalendernya. Penyelesaiannya, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Jadi, banjir melanda selama 7 hari. Nah, banjir mulai melanda pada tanggal 2 Januari 2017. Selanjutnya, untuk menghitung lama banjir melanda, kita akan menghitung maju ya, sebanyak 7 hari. Yuk, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Simpulannya, banjir berakhir hari Senin pada tanggal 9 Januari 2017. Atau sama seperti sebelumnya, kita gunakan cara lain atau ada cara kedua dengan menggunakan rumus penjumlahan. Cara penyelesaiannya yaitu, untuk menghitung selesainya banjir, kita harus mengetahui tanggal banjir melanda ditambah lamanya banjir, yaitu 2 ditambah 7, lamanya banjir harus dihitung dalam bentuk hari ya, bukan dalam minggu lagi. Jadi, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Mari perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, mari kita gunakan cara yang pertama dulu untuk menyelesaikan soal berikut ini. Yang pertama, 2 minggu sama dengan berapa hari? Ya, kita kalikan dulu ya. 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Jadi, untuk menentukan tanggal warga kembali ke rumah yaitu tanggal mengungsi ditambah lamanya mengungsi. Tanggal 3 ditambah 14 hari maka dia dapatkan hasil 17. Jadi, warga kembali ke rumah masing-masing pada hari Selasa 17 Januari 2017. Oh iya Nanda, rumus ini hanya dapat digunakan apabila tanggal mulainya kegiatan dimulai dari tanggal yang kecil. Apabila tanggal mulai kegiatan sudah dimulai dari tanggal 15 ke atas, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini lagi ya. Akan ada rumus baru yang disajarkan apabila tanggal kegiatan sudah memasuki pada tanggal yang tinggi. Itu akan kita pelajari di pelajaran berikutnya ya Nanda. Untuk hari ini, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ananda diberi kesehatan selalu ya dan keluarga. Semangat berpuasa, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.